Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita tahu di dunia ini banyak sekali penyesatan, banyak sekali ajaran-ajaran yang mencoba mempengaruhi kita untuk bimbang ataupun meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus selalu sadar bahwa banyak sekali para penyesat di luar sana. Kalau kita membaca di kitab 2 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7, di sini dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Di sini dikatakan para penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Artinya mereka pergi ke semua tempat untuk mengajarkan hal yang sesat, yaitu ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus Kristus tidak datang ke dalam dunia. Nah, pada saat itu ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama, yang dinanti-nantikan oleh orang Israel dan tentunya seluruh dunia, mereka mengatakan belum datang ke dunia. Belum datang ke dunia. Itu berarti mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Padahal jelas-jelas kalau kita membaca di kitab Injil Yohanes pasal 4, ketika Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan di Samaria, Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan, "Akulah Mesias itu." Ada juga ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah Allah. Dia hanyalah manusia biasa. Ada juga yang mengatakan Tuhan Yesus, dia hanyalah seorang nabi biasa. Ada juga yang mengatakan kalau Mesias itu adalah Allah, tidak mungkin bisa menjadi seorang manusia. Atau intinya adalah Allah tidak mungkin menjadi seorang manusia. Masa dia mau merendahkan dirinya seperti manusia? Jadi dengan tegas mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia telah datang benar-benar untuk menyelamatkan kita, umat manusia, dari dosa. Mereka semuanya menyangkal hal itu. Dan kita tahu saat ini pun banyak ajaran-ajaran di luar sana seperti demikian. Bahkan di media-media sosial dengan terang-terangan mereka mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah, Tuhan Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan, Tuhan Yesus itu bukan juru selamat satu-satunya manusia. Dan banyak orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus sebelumnya, akhirnya dia bimbang dan meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, karena memang orang-orang ini bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita sudah tahu bahwa banyak sekali ajaran sesat di luar sana. Banyak para penyesat yang aktif untuk mempengaruhi iman kita. Ayat yang ke-8 dikatakan waspadalah. Oleh karena itu kita harus selalu waspada, berhati-hati. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu sadar. Jangan sampai kita gampang dipengaruhi. Bahkan para penyesat juga ada yang lebih licik lagi. Menggunakan nama Alkitab, menggunakan nama gereja, menyebut nama Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka mau membawa kita untuk meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, untuk meninggalkan ajaran firman Tuhan.
Jadi kita harus selalu waspada, jangan terlena, jangan kita merasa oh semuanya tidak masalah kok. Ya kita coba saja, ya. Semuanya aman kok. Selalu waspada. Dan yang ke-9 dikatakan tidak hanya kita berhati-hati, ya, tetapi kita juga harus, ya, benar-benar mengerti kalau kita sampai tinggalkan iman kepada Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi. Di sini dikatakan di ayat yang ke-8, waspadalah. Ayat yang ke-9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Kalau kita sampai meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan Injil keselamatan, kita melangkah keluar, di sini dikatakan kita tidak memiliki Allah. Jangan harap bahwa kita akan menemukan Allah yang benar di luar Tuhan Yesus. Jangan harap kita akan menemukan ajaran kebenaran di luar sana, di luar Tuhan Yesus. Semuanya itu adalah palsu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalan satu-satunya untuk pergi kepada Bapa. Jalan satu-satunya untuk mengenal Bapa. Dialah kebenaran, ajaran itu tentang Bapa, tentang keselamatan, tentang seluruh apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dialah, ya, hidup yang memberikan kita kehidupan yang kekal atau kerajaan surgawi. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak akan bisa kita menemukan Allah yang benar di luar sana. Allah Bapa mengatakan ketika Tuhan Yesus dibaptis, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Hanya kepada Tuhan Yesus. Ada orang-orang tertentu di luar sana, ya, mengatakan, ya saya keluar supaya saya bisa lebih tahu, lebih sempurna. Saya tinggalkan kekristenan, ya, supaya saya bisa lebih, ya, meningkat lagi, ya, lebih lengkap lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sudah lengkap. Mulai dari kitab Kejadian, pencipta langit dan bumi yang baru. Dan di akhir kitab Wahyu, penciptaan langit dan bumi yang baru. Sudah sempurna, tidak ada lagi cerita selanjutnya. Selesai sudah. Ini satu-satunya kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, tidak ada kebenaran di luar sana. Kebinasaan. Seolah-olah ada yang benar, tapi itu adalah kebohongan, ya, yang menuju pada kebinasaan. Jadi itulah konsekuensi kalau kita sampai meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi barang siapa tinggal di dalam ajaran Injil keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab, ia memiliki bapa maupun anak, pencipta kita, juru selamat kita. Kita akan pergi ke sana, bertemu muka dengan muka dan tinggal bersama dengan Tuhan Allah selama-lamanya dengan penuh kedamaian dan sukacita. Jadi itulah yang harus kita tahu. Oleh karena itu, ketika ada ajaran sesat, kita tidak boleh terima mereka. Di sini dikatakan di ayat ke-10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran Injil keselamatan, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kalau kita sudah tahu itu adalah ajaran sesat, kita jangan seperti seolah-olah, ya, kita menerima, welcome, kita mau dengar nasihat mereka, itu adalah ajaran sesat. Apa yang kita mau dengar, itu adalah ajaran yang membinasakan. Kita jangan welcome, bahkan kita terima mereka di dalam rumah kita, tidak boleh. Jangan memberi salam, ya, artinya damai, seolah-olah bahwa apa yang dia ajarkan itu benar. Ya, kita mendukung, ya. Kita tidak boleh terima mereka kalau kita sudah tahu itu adalah ajaran sesat. Dikatakan yang ke-11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ini bukan hanya sekedar salam, ya, salam, bukan. Ya, ini artinya apa? Kita bersahabat, kita mendukung, kita support mereka.
Karena pada saat itu ketika mereka mengatakan salam, shalom, artinya apa? Damai. Ya, kita sama, kita saling menerima. Kita tidak boleh memiliki pikiran seperti demikian. Tidak boleh kita menerima mereka. Karena itu adalah ajaran yang membinasakan. Nah, di media sosial banyak sekali orang-orang Kristen yang mau mendengar, yang mau menerima. Iya benar juga, iya benar juga. Tidak boleh. Ya. Kita harus selalu mengatakan itu adalah ajaran yang sesat dan kita tidak mau mendengarnya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ajaran-ajaran sesat ini di dunia ini bagaikan singa yang berkeliling terus, siap menerkam kita. Maka kita harus selalu waspada, ya, kita harus tetap teguh iman di dalam Tuhan Yesus, dan kita harus menolak ajaran-ajaran sesat yang datang kepada kita. Dan kita berdoa Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.